Yunus Sumbawi wa Sayyidi Ali bin Abdullah al-Banjari al-Makki wa Sayyidi Muhammad Syahwani Abdan Bamil wa Sayyidi al-Arif billah al-Alim wal-Allama Muhammad Zain bin Abdul Ghani wa Sayyidi Mbah Munawwir Krabiak wa Sayyidi Mbah Najib bin Abdul Ghadir Krabiak wa Sayyidi Mbah Nawawi bin Abdul Aziz Rukun Bantul wa Sayyidi Abu Bakar bin Hashim wa jami' masyayikhina wa muallimina liqadai hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah li salamati fid din wa dunya wal akhirah li shifa maradana li shifa maradana li shifa maradana zahiran wa batinan li husnil khatimah indal maut bi nuril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil karim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Qala radhiyallahu anhu, dari Abdul Samad ibn Mughaffal, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada 30 baris terakhir kitab Zabur Nabi Daud alaihi salam, aku membaca Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Daud, apakah engkau mengetahui orang yang mukmin yang bagaimanakah yang paling aku sukai untuk aku panjangkan umurnya? Nabi Daud alaihissalam menjawab, tidak tahu ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang yang apabila membaca la ilaha illallah kulit dan persendiannya gemetar, aku tidak menginginkan kematian kepadanya sebagaimana yang diinginkan seorang bapak kepada anaknya. Tetapi kematian itu harus ia rasakan, ya, karena dia berada di dunia, di mana dunia itu adalah tempat kenikmatan yang bersifat sebentar, yang merupakan bala, musibah, bahwa dunia itu memiliki berbagai macam bahaya dalam hal keimanan kepada Allah. Dalam hadis ini memberikan sebuah kesan kepada kita bahwa janganlah terlalu kita banyak memikirkan dunia, tapi kita tetap berusaha untuk mencari dunia, karena kita masih tinggal atau hidup di dunia. Disebutkan dalam sebuah majlis pelajaran tafsir, syekh seorang imam yang zahid yaitu Ya'qub Al-Kisai, beliau bercerita bahwa Hazim ibn Walid sakit dan ia pergi mendatangi dokter. Hazim ini seorang ulama garing, mendatangi dokter. Kemudian dokter itu memegang nadinya dan berkata, tidak ada penyakit. Jadi dokter pian ini kada garing Ustaz, tidak ada penyakit, karena nadi normal, darah normal, tekanan normal, semua normal.
Lalu Syekh tadi menjawab, yang kuderita adalah aku ini sakit karena takut kepada Allah. Jadi sakitku ini bukan sakit penyakit, tapi sakitku ini aku sangat takut kepada Allah sehingga menjadikan badanku menggetar. Jadi dokter ini penyakitnya lain, ya. Jadi artinya bukan penyakit zahir, tetapi adalah merupakan sebuah keimanan yang sangat-sangat membaja di dalam diri seorang ulama tadi, sehingga dia merasa sakit. Cuma sakitnya itu sakit karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah cerita dari Abu Bakar bin Abdullah Al-Mazni, semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya, ia berkata, dulu ada seorang raja yang sangat durhaka kepada Tuhannya. Kemudian kaum muslimin memeranginya dan menangkapnya dalam keadaan hidup. Jadi ada raja ini zalim, raja ini gawiannya sangat-sangat merugikan rakyatnya. Lalu karena kemuyakan, akhirnya rakyatnya berontak dan memeranginya dan menangkapnya dalam keadaan hidup. Kemudian mereka berunding bagaimana cara membunuhnya sebagai balasan atas kedurhakaannya kepada Allah. Sudah durhaka terhadap rakyat yang memilihnya, juga durhaka kepada Allah. Jadi seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat, inya duduk Tuhan karena dipilih, amunnya kada yang memilih duduk lainnya, tidak bisa. Makanya ada namanya dapil daerah pemilihan. Nah, dapilnya itu yang memilih karena dipilih orang, lalu dia duduk, entah itu DPR, entah itu apa macam. Ternyata dia zalim, dia tidak memperjuangkan aspirasi rakyat, dia tidak memperjuangkan apa yang diinginkan oleh rakyatnya atau masyarakatnya. Hal yang demikian termasuk durhaka dia kepada rakyat. Ini raja double, ia kepada rakyat durhaka, ia kepada Allah durhaka juga. Muyak rakyatnya, tangkap buahnya. Kemudian mereka sepakat untuk memasukkannya ke dalam satu wadah yang besar dan ditutup di atasnya, kemudian di bawahnya dinyalakan api. Hendak dijarang buahnya ini. Diulah buahnya tapai apa tahu juga. Ya, jadi si raja tadi dimasukkan di dalam kuali, ujar kita kawah, lalu diisi banyu, lalu ditutup, lalu di bawahnya dihidupkan api. Wah, ini raja nih, cocok ini cobanya bubuhan nang korupsi itu kayak itu mantap ya kan. Yang kira-kira begitu dibuka jadi bubur aja lagi ya. Kada usah ditembak ya, ditembak lakas mati. Karena ini juga membunguli rakyat itu sama dengan mematikan rakyat secara perlahan-lahan juga. Bubuhan korupsi, bubuhan narkoba, membunuh itu kan membunuhnya perlahan-lahan mereka. Berapa ratus juta manusia, para remaja dan sebagainya yang terpengaruh dengan obat-obatan yang dia jual. Nah itu bagus cakanya. Nah ini cakanya kan ngarannya cakane alihai lah. Diandak di bawah dibakar, mantap itu. Kalau rakyat cuma satu orang aja yang dibunuh, tapi kalau dia mengedarkan narkoba berapa ratus berapa ribu yang kena pengaruh akibat narkoba yang dijualnya tadi. Kalau ini kan seikong aja. Nah, seharusnya memang harus diperketat lagi itu. Nah,
Ketika ia mulai merasa kepanasan, ia mulai memanggil Tuhan-Tuhan yang disembahnya selain Allah. Dia berteriak, wahai Lata, selamatkan aku. Wahai Habil, bebaskan aku. Wahai Uzza, tolong aku dalam keadaanku ini. Wahai Habil, ujar si raja, dahulu aku selalu mengusap kepala engkau dan aku selalu melayani engkau. Setiap kali ia meminta tolong dengan Tuhan-Tuhannya, apinya terasa bertambah panas. Jadi semakin dia berteriak, semakin dia merasakan kepanasan. Lata, Uzza, Habil, Manah dan lain-lain. Ketika ia meyakini bahwa Tuhan-Tuhannya tidak dapat menolongnya, ia putus asa dari mereka. Bersama dengan kisah orang Majusi kemarin, kalau sudah 73 tahun menyembah api, yalah masih ingat ceritanya tuh. 73 tahun menyembah api. Hujan kawan wal coba pang kita pasang tangan di api nih, kita ini menyembah api, menghormati api, kira-kiranya menyayangi kita kada? Ya, 73 tahun menyembah api. Lalu ujar kawan, coba kita letakkan tangan kita di api, sayang kada api awan kita? Amun kita sayang bener disembah di apa macam, sekalinya luyuh juga tahu luyuh yang melepuh juga. Nah akhirnya ternyata kita aja nang sayang kepada api, apinya enggak sayang kepada kita. Langsunglah mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini jadi sama nih, dipanggilnya Lata, Uzza, Manah, Habil, kada tenang bantu. Nah, lalu ia pun kembali kepada Allah, dan di dalam wadah besar itu ia berseru, la ilaha illallahu muhammadur rasulullah. Sama ketika Masyidah waktu menceburkan dirinya ke api juga mengatakan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dalam riwayat juga ketika Nabi Ibrahim menceburkan ke api juga mengatakan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dalam riwayat juga ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke sungai Nil, ya, lalu belah juga dengan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tongkat Nabi Musa itu halus saja, ya, kadang model kayak tongkat kita, kadang-kadang halus saja kan. Di mana guru melihat di museum Turki asli, itu masih asli, tongkat asli, kecil aja tapi sakti ya. Biar halus tapi sakti, nah, hebat ya. Biar ganal tapi gak ada sakti ya, halus saja. Jadi ada di museum Turki tongkat Nabi Musa, bolangnya Nabi Yusuf, ada asli masih asli, karena Turki menguasai negara Islam dulu kan. Jadi banyak situs-situs keislaman itu dikumpulkannya di museumnya, dipelihara betul. Jadi mulai museum Rasulullah, baju Siti Fatimah apa macam. Jadi di situ 24 jam Quran tidak pernah berhenti, bukan kaset, orang yang ngaji. Jadi saking bubuhan Turki ini hormat dan takzimnya kepada peninggalan Rasulullah, para sahabat, nabi-nabi terdahulu. Jadi di museum itu mengaji, ada tempatnya, ruangan khusus mengaji, bukan kaset manusia. Nah, hafal Quran tuh Masya Allah 24 jam. Jadi ada beberapa yang menerjemahkan karena saking mereka takzimnya kepada peninggalan tadi, ya, artinya menghargai, menghormati, menyayangi. Ya syukur orang-orang Islam sedemikian rupa. Turki luar biasa ya, walaupun bagian Eropa juga tapi agamanya juga lumayan kuat ya Turki. Suka ke Turki kah? Belum? Hah? Belum kah? Kena tolak ke Turki kita. Kalau kami bahari waktu di pondok bila apa makanannya, ayam Turki ya, wah karing tuh yang
Jadi waktu di pondok bila buahnya awak baku ciak bu ayam Turki, asalnya alhamdulillah suaka Turki juga gitu. Gara-gara sambatan bagayaan dah jadi pondok. Bila bapak rajin buahnya ayam pak, bila ayam karing itu jukut pija lah ayam Turki. Dan alhamdulillah sawat sudah ke Turki lah. Nah, kembali ke cerita tadi. Lalu si raja tadi mengucap la ilaha illallah Muhammadur. Nah, kalau dihitung la 1, ilaha 2, illa 3, Allah 4, Muhammad 5, Rasul 6, Allah 7. Ya. Ujar ulama tasawuf, barang siapa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tertutup pintu 7 kemaksiatan. 7 pintu. Karena kita ini juga 7 pintu keberkahan dan 7 pintu juga pintu kemaksiatan. Karena anggota tubuh kita juga 7 yang dijaga: mata, hidung, mulut, telinga, kaki, perut, tangan dan kemaluan. Itu yang kita jaga siang malam itu hidung ya. Itu yang kita jaga. Jadi salah satu di antara menghapus dosa yang 7 macam itu diantaranya dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dihitung hurufnya jumlahnya 24 huruf. Soalan hitung. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 24 huruf ya. Sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul 24 huruf. Maka di dalam kitab Kifayatul Ghulam, barang siapa, kata Syekh Fakhrozi, barang siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 24 huruf, niscaya Allah ampuni 24 jam. Berkat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya rancak-rancak mengucap kalimat itu, sering-sering mengucap kalimat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan pada api tersebut dan memadamkannya. Nah, akhirnya api tadi mati. Lalu orang tadi, si raja tadi selamat, tapi dia sudah mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa maknanya? Api dunia dia tidak terasa sama sekali. Jangankan api dunia, api akhirat pun dia tidak merasa. Orang-orang yang istiqamah di dunianya sering mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kada kepanasan. Orang kepanasan sidin kada. Kenapa jadi kada? Karena waktu di dunia sidin istiqamah berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu lazimkan bagi kita, rutinkan bagi kita untuk membaca kalimat tadi, kalimat tahlil namanya, dan sering-sering. Dan insya Allah ketika orang itu biasa membaca, maka juga ketika nanti berakhir kehidupannya pun mudah untuk diingatkan. Kenapa? Inya rancak membaca. Jadi bila orang itu rancak membaca, dia meninggalnya pun pasti membaca kalimat yang sering dibacanya. Ujar Nabi, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Wafatnya seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Dulu tahun 92 ketika Erau berlangsung, tahu Erau lah, Erau, pesta rakyat di daerah Lempunah. Lempunah itu kubar namanya Isui. Karena ketika pesta rakyat itu dibebaskan permainan ini. No, ada Pak Haji tahiring hakapala kupiahnya kamu. Main kartu. Ini orang main kartu ini berdangkak lah. Ya, pas mau urut kartu, keluar yoker, langsung pingsan, jantung mati. Oh, itu ngaranya mati di yoker. Karena sesuai kebiasaannya hari-hari main kartu.
hari-hari main remi, alhamdulillah buliknya pun dalam keadaan main remi. Ya, jadi hati-hati. Bila kebiasaannya ngerumpi, pasti kemungkinan matinya waktu ngerumpi. Ada orang yang kebiasaannya berjamaah. Itu jamaah saya sekitar 6 tahun yang silam, Pak Munib namanya. Jadi sampai maghrib itu biasa ya. Asa berwirid apa macam di Mugorejo atau di Masjid Al-Hikmah. Lalu sini Mbak Dia rakaat pertama buahnya memang melihat tuh nah. Ada CCTV-nya kan, CCTV-nya ada. Rakaat pertama bagus saja. Artinya waktu maghrib tadi Mbah anu berarawaannya bahasa salaman, kabar apa. Sini orang Blitar. Betul Mbak Dia rakaat pertama, rakaat kedua tuh sujud terakhir nah. Ada bebangunan buahnya kada wani juga sini waktu itu masih RT kan. Kok PRT kok jangan sujudnya kok lama betul sujudnya. Oh, mungkin lagi khusyuk kata temannya. Ya lihat tangannya kada mau urus. Para kisah belum bangkit juga. Ibaratnya mungkin hampir 20 menit ada sujud. Ya buahnya jangan sekalinya hilang. Jadi meninggalnya ketika sujud. Kenapa? Sesuai pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Memang senang sholat berjamaah. Nah, kita menceritakan kebaikan orang, mudah-mudahan dapat berkat ya. Pian tahu mungkin yang berjual burung di remaja. Nah, itu waktu itu banjir Pak, remaja Masjid Al-Muhajirin itu banjir. Tempatnya menggulung pas asar. Nah, itu azan nih ya. Imba azan, sholat qabliyah kalau nggak salah, juga gitu, dalam keadaan sholat juga, meninggalnya masih muda itu, masa muda, sesuai juga, karena memang orangnya senang berjamaah. Ini hendak mati dalam keadaan husnul khotimah, nang diikuti cek ndoikong, kayak apa? Ya Allah, matikan aku waktim lana bitilawatil Quran. Oh, doanya bagus bang lah. Matikan ulun ketika membaca Quran, matikan ulun husnul khotimah. Tapi hari-hari nang diikuti yoker apa hendak mati husnul khotimah. Nah, jadi ingat itu, ya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Wafatnya seseorang sesuai kebiasaannya. Mudahan kita husnul khotimah kainanya lah. Ya, mudahan panjang umur, hulu sehat, hulu banyak ibadah amal ya, sampai kena ke Ramadan. Makanya Nabi aja berdoa, Allahumma barik lana Nabi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Itu diulang-ulang ya, supaya kita diberi Allah sehat sampai kena ke Ramadan, kawa beribadahan, kawa tarawihan. Mudahan mamanya corona, julak corona, nenek corona bulikan ya. Mau bener ini sudah PPKM pulang jar, ada sudah diberlakukan PPKM gara-gara mama corona datang. Kenapa jauh mamanya ke sini? Coba sini datunya, nyaman kita tampar. Ada sudah diberlakukannya PPKM macam-macam ya. Mudahan yang mempermainkan itu lakas diambil Allah, itu aja. Mempermainkan aturan, yang mempermainkan aturan ya, itu aja. Kita berdoa aja lagi, kita nih kada bisa apa-apa lagi, sudah tinggal banyak berdoa aja lagi. Allah aja nang maaturakan nang bagus-bagus, wa anta khairul hafizin. Pian aja lagi nang paham keadaan umat Islam serba kayak begini ya. Mun sudah apa-apa kena corona, taraweh corona, Idul Fitri corona gitu. Kena Jumatan corona, kena bila hari raya orang kada lucu lah. Ayo jangan ada apa-apa, matian juga kenanya. Nah akhirnya apinya mati tadi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus angin untuk berhembus kencang
dan menerbangkan wadah besar itu ke angkasa dan berputar-putar di angkasa antara langit dan bumi, dan ia terus menerus mengucapkan la ilaha illallah. Orang nang di dalam apa tadi, apa kuali tadi, di dalam apa kawah tadi, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur, terus berputar-putar hingga tidak terlihat lagi. Kemudian angin melemparkan jatuh pada satu kaum yang tidak mengenal Allah. Si kuali si apa tadi, si apa kawah tadi berputar-putar gugur di satu daerah yang mana daerah itu kada mengenal Allah. Nah, kaum tersebut mengambil wadah besar tersebut lalu membuka dan mengeluarkannya dari wadah besar tersebut, dan mereka bertanya, siapakah engkau? Menakuni raja tadi. Dan apa yang telah terjadi? Ia menjawab, aku adalah seorang raja di satu tempat. Dan ia pun menceritakan peristiwa yang menimpanya. Setelah mendengar raja tersebut, akhirnya seluruh kaum atau penduduk tadi masuk memeluk agama Islam, karena inna dina indallahil Islam. Agama yang paling betul, paling mulia, paling the best adalah agama Islam. Ujar si raja tadi berkisah, aku ini dulu lain agama Islam gini. Mendengar wuhan kaum situ apa penduduk tadi, akhirnya mereka menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-8. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jumu'ati sab'una malakan yaktubuna an-nas bi asma'ihim hatta yakuna akhira man yuktabu rajulun ja'a hina jalasal imam alal mimbar falam yu'zi ahadan fi majlisihi walam yaqul illa khaira fadzalika adna ahli yaumil jumu'ati hazza. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada setiap hari Jumat duduk di pintu-pintu masjid 70 malaikat. Kita pintunya sebutingannya lah. Berarti 70 malaikat terserah itu. Ya. Cakanya banyak pintunya. Nah. 70 malaikat yang mencatat orang-orang dengan nama-namanya, ditulisnya ngarannya Muhammad Rizwan. Wah, masuk, alhamdulillah. Ini jisidin nomor pertama ini. Wah, nya ketahuan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir ketahuan juga. Ada kisah di suatu perumahan. Jadi hatib ini sudah datang. Nah, kenapa jir hatib ini kedadaan manusianya ini, kenapa ini nek? Pas sudah para azan hanya datangan, bingung hatib nih. Ayo sudah, pas sudah tuntung jumatan macam berdudukan gitu kan, bertakun uji hatib, kenapa di sini lambatnya? Anu pang Ustaz Taji bubuhan di sini ngaran orang tuha-tuha, ngaran banyak nang sudah pensiunan, terus banyak juga nang bapaknya kita. Apa hubungannya dengan Jumat? Lah, katanya kalau di saat pertama itu sama berkorban dengan onta. Nah, itu onta itu tahulah pen Ustaz itu maulah takanan. Jadi kami kada hakun karena takanan. Nah, kalau nang datang nang kedua, saat nang kedua sama berkorban sapi ya. Nah, sapi itu bikin takanan juga Ustaz. Nah, kalau saat yang ketiga sama berkorban kambing, wah itu parah lagi Ustaz. Nah, jadi buahnya ini untuk mengambil keselamatan, mencari
apa tigu maha. Tahu tigu, telur aja. Makanya datang para orang azannya datangan. Itu kisah lucu aja. Sama juga ada kisah di satu desa ke kampung tuh kebetulan kebanyakan orang perkebunan. Datang hatib kan ada juga manusianya. Ya, hatib kemanaan? Buahnya di sini bakapir berataan. Kafir. Oh, sekalinya ke pir perkebunan inti rakyat. Ada kalau pir lah. Kayak di muka hotel Bangil ada pir itu. Perkebunan inti rakyat, buahnya masih bakapir aja, maksudnya masih tulak ke kebun. Baik. Jadi ada 70 malaikat yang mencatat ngaran si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan. Makanya suruh mam abahnya buai bila Jumat itu song-song kat ke masjid. Jangan nang mentang-mentang panak masjid menunggu nang wazidhu ya rabbi syarafa wa karama wa maha bata wa ta'zima. Hatib di mimbar hanya nang sunat tulak lambat tuh hatib. Kalau jamaah besungsung datang, khatib itu disunatkan takhir, dia lambat. Maksudnya lambat tuh ada lambat banar, amun lambat banar pulang sakit leher kepala panitia. Mana? Wah, sudah kan pokoknya takat dulu pengurus masjid tuh, khususnya seksi ibadah. Mana hatibnya kedada? Mana? Sekalinya hatibnya bannya kempes ya sudah. Kalau kisah di hulu, ini kisah di hulu ya. Bahari kan Bu dari perkebunan itu kan sering ke hulu tuh ya daerah Marapahu, daerah hulu tuh bakapal bahari itu tahun-tahun 85-an tuh nah. Terus bila bahannya itu ada land tuh jadi kita jadwal. Nah, jadi si Dini apa namanya kunjungan ke beberapa perkebunan di hulu tadi. Orang-orang Samarinda ini kejadian betul ini. Sidin ini di samping ilmu perkebunan paham juga kebetulan agama bisa, jadi bisa khutbah beliau tadi. Nah lalu empai kan Jumat, empai kita mau khutbah yo, awan imam, bisa aja sih dah. Tapi aku janji yo, bilanya pas lain kapal Bahanyut, aku Bahanyut. Bahanyut tuh dari hulu ke sini ngarannya Bahanyut. Kalau dari sini ke hulu mudik. Jadi dahai Jumat kisahnya. Tapi sini siap awan tas sudah kan. Kalau di sini kita bilanya ada kapal aku Bahanyut. Aku sudah setengah bulan tapi bisa bini sini sakit kepala aku sudah. Jadi ringkas cerita. Khutbah sirin Alhamdulillahirabbil alamin. Kan kapal bahari itu bila mencari penumpang tut gitu kalau kapal bahari. Iyalah, aku zaman kanak-kanak ingat benar. Tut. Di sini kapal Bahanyut ini nek habis aku langsung sini turun pada mimbar. Maaf ya, aku nunggu kapal nih. Karena aku terpisah bini setengah bulan ya. Aku tidak bisa teruskan khutbah. Awal aja khutbah. Turun sini pada mimbar, begitu turun ambil tas langsung sini ke pelabuhan, naik sini. Apalagi aja buahnya, nah berhubung imamnya nadeng ya, hatibnya nada tuh ada. Ayo hai tam Johor maha. Nah itu kejadian bener tuh, kayak bijanaga tuh. Paham cara kutai? Kejadian bujur tuh ada balik-bagayaan memang pernah kejadian kayak itu. Nah di sini aku sudah setengah bulan tapi bisa bini menunggu kapal lainnya tuh nah. Cuman sini karena disuruh minta khutbah kan, ayo aja sini. Tapi aku sini bilanya kena isuk siapa tahu Bahanyut aku tulak sini. Jaka ibarat kapal tuh kada berbunyi, kada berbunyi mungkin kada mendengar sini. Sini kan mau khutbah di ibaratnya di kampung kapal tut. Ya. Jadi bahari itu aku ingat lagi akan bilang tut datang ya kalau sudah nih karena abah kan Bahanyut. Nah kita di hulu dulu itu kapal mencari penumpang kayak itu sama kayak taksi tet. Nah nama-namanya dan yang terakhir dicatat adalah seorang laki-laki yang datang ketika imam berada di atas mimbar. Itu terakhir dicatat tuh imam itu kan dicatat sidin lagi. Oleh si malaikat yang berada
di samping pintu masjid. Berapa jumlahnya? 70 malaikat mencatat si anu bin si anu si anu bin si anu si anu. Terakhir nang dicatat malaikat laki-laki nang bila hatib sudah berada di atas mimbar falam yu'ahadan fi majlisih. Ya. Dan ia tidak mengganggu seorang pun yang duduk. Nang terakhir itu kada mengganggu orang, itu masih dicatat. Artinya kada mengganggu orang duduk, tempat duduk apa macam, di mana sudah duduk sudah. Dan ia tidak berkata-kata kecuali kebaikan, kada berpandir. Makanya celengan itu bagus sebelum khatib naik mimbar atau ketika salam. Ada di beberapa tempat tuh mbah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung tret. Ada juga sebelum khatib naik mimbar. Kalau ini bilang sebelum khatib kan sesudah khatib bersalaman ya. Oh ya. Ya sembarang, yang jelas jangan mengganggu ketika khutbah. Karena pernah juga kita mau khutbah celengan beredar, atau kadang-kadang orangnya nang berjalan. Nah itu kada bagus, karena mengganggu ketika khatib berada di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah. Ya. Dan orang itu adalah orang yang melaksanakan sholat Jumat yang paling sedikit mendapat bagian. Paling sedikit pahalanya orang nang sholat Jumat itu bila datangnya pas khatib di atas mimbar. Paling sedikit. Padahal kena kai-kai nih. Jangan lambat tulak ke masjid kayak ai. Pian kayak ai bila khatib sudah berada di atas mimbar kayak ai. Wah. Sedikit aja pahalanya. Kayaknya nih pulang minanang pengoleran. Amun kayak itu dia kayak aku sembahyang di rumah, tambah bungul lagi gitu. Ya. Maksudnya supaya kita di hari Jumat ini memperbanyak amal ibadah. Salah satu di antaranya man ghada ilal masjid, besungsung tulak ke masjid. Amun sungsung tulak ke masjid. Jadi kemarin saya ngisi di Batu, ada nama desa Batu Pak di Maramuntai, ada luar deras. Ada kai umur 93. Memang agak kurang pendengaran tapi masih anu. Kai, apa amalan kita kai? Sampai kita nih umur 93 ini apa amalannya? Tidak ada amalan apa-apa saya nih guru. Saya nih tiap Jumat tuh pokoknya aku jam 9 sudah di masjid. Mulai bahari sudah. Kenapa? Karena bila aku jam 9 mulai di masjid itu banyak aku amalkan. Baca kahfi, baca waqiah, yasin, tabarak, macam-macam. Aku mengqadha salat. Aku sholat tasbih ya. Jadi dulu waktu saya muda, saya ini kan petani guru. Nah pokoknya bila Jumat aku dia pergi ke kebun di sini, dia pergi ke sawah aku. Nah ke dia bila cari jukut sini, cari iwak. Kalau Jumat enggak. Jadi bila Jumat tuh di sini khususkan waktu untuk beribadah aja. Jam 9 sudah tulah kamu sigit sini, mulai anum itu sampai wahai umur 93. Kalau ada penyakit cuman telinga aja agak ya biasalah orang tuha benar. Jangan kendang Tuhan nang anum gin weh ini bilanya pina tanggal tuha kan pina tutulian. Nah, jadi amalan sidin jadi panjang umur tuh sungsungi ke masjid kan, masya Allah ya. Jam 9 ya sidin. Aku bisa berduha di masjid di sini, pokoknya kakak-anak paham sudah jadwalku. Itu aja amalanku di sini. Jadi bila Jumat ku siapkan di sini waktuku untuk beribadah khusus, pokoknya begawi apa ndak. Ini kadang-kadang malah hari Jumat nang rame berjualan lah. Masya Allah. Berjual apa? Minyak harum kah? Bagus saja menyenangkan umat Nabi Muhammad, bagus saja. Cuma kita jaga ibadah kita juga ya. Bagus. Orang berjual minyak harum itu yang nyata menyuruh orang baik boy. Kira-kira adakah maling berminyak harum ya? Dan nyata bila kita berjual minyak harum, satu menyuruh orang menggawi nang sunnah Rasulullah tuh, masya Allah. Jadi untung banyak orang berjual minyak harum tuh. Satu. Yang kedua, harum-haruman seorang.
nggak ada gampang-gampang ke minyak haram ini luar biasa. Aku bari hendak bener baju minyak haram. Tapi lagi ulun bujangan memang baju minyak haram. Ampun aruh Habib Tahar jadi kebawakan minyak harum ya. Minyak harum bahari ini ada botol-botol aja. Kalau ini kan macam-macam canggih sudah. Ada bakarat, ada kenzu, wah, ada Amirul Ud, ada Ud Ambar, macam-macam ini. Kalau untuk pengantin baru itu bagus Tayyibah. Tayyibah. Kalau Tayyibah itu sirwah, yang luar biasa. Itu alhan pada pihak Grazira itu. Kada tahu lagi hasil piarja kada tahunya. Itu alhan biar kamu kada minum pinang anum gitu wah itu. Kalau Tayyibah itu masya Allah sir. Bisa kada bepaculan deh kamu. Baju maksudnya. Kalau di Mekah itu Abdul Samad Al-Qarsi, khusus dia perusahaannya satu itu aja, tidak ada yang namanya Taibah namanya. Taibah itu botol yang segini itu 200 real. Nah halus saya gini 200 real. Aku jendok minyak harum murah aja jar di pinggir jalanan 2 real, tapi bang di pelitakan hilang dah. Amun nang larang dasar bagus juga kualitasnya ya Allah. Sama kayak Amirul Ud itu. Ini tahunya minyak harumnya murah, Salma, Jubaidah. Minyak kawan Salma Jubaidah lah. Iya, nah, beliau ahli minyak harum tuh apa takut nang minyak harum nang kira-kira membangkitkan semangat takut presiden apa. Nah, paling sedikit bagiannya orang yang datang terlambat tadi. Kapan terlambatnya? Ketika khatib sudah berada di atas, itu paling sedikit pahalanya dah ya. Dan yang demikian itu yang diampuni baginya apa-apa yang telah ia lakukan pada berbagai kejahatan antara 2 Jumat. Hadis tersebut disebutkan secara lengkap sebagaimana firman Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan ingatlah ketika Tuhan engkau berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau, ujar malaikat. Ternyata malaikat terbelalak melihat hamba Allah nang sungsung tulak ke masjid. Nah, pahamlah kisahnya. Dulu malaikat mengkhawatirkan, meragukan apa pian maulah manusia karena buahnya itu bakal lahian aja, buahnya itu bertumpah darah aja. Nah di hari Jumat itu sudah malaikat terbelalak matanya. Oh banyak aja malaikat orang-orang yang beriman masih sungsung tulakan ke masjid, bubuhan masjid jamaah meninjau. Alhamdulillah besungsung. Nah sudah tahu hadis ini besungsung lah tulak. Tapi ada juga nang sungsung tulak dikira bacaan soalnya guring di masjid. Apa ini mestinya sejuk ini. Nah terpelengor sendiri di belakang. Nah maksudnya sungsung itu banyak-banyak ba'amal ibadah. Nah dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka siapa? Malaikat. Ujar Allah, wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Kemudian para malaikat merasa takut dan mereka pun tawaf di sekitar aras 7 kali dan Allah memaafkannya. Jadi kisahnya dulu malaikat meragu-ragukan tentang keberadaan makhluk yang bernama manusia karena buahnya mayyubsidu fiha wa yasfikud dima. Ujar malaikat karena buahnya bakal lahian Tuhanai, lalu buahnya bertumpah darah. Ujar Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sekalinya di hari Jumat aja sudah malaikat heran.
banyak hamba-hamba Allah yang bersungsung, yang duluan pergi ke masjid dicatat malaikat, dicatat si anu bin si anu si anu bin. Yang paling terakhir dicatat malaikat ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Nah, amun sudah tahu kayak itu, kita amalkan. Kayak apa cara mengamalkannya? Apa? Bersungsung tulak ke masjid, duluan pergi ke masjid untuk beribadah, berzikir, bertafakur, berdoa, bermunajat dan sebagainya. Apalagi di bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini banyak ibadah amal. Terserah amal apa? Tasbih dibaca ya. Nanti imba isyraq kita sama-sama membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya sambil mengangkat tangan 70 kali ya. Kalau Bapak Pin ada kesibukan silakan untuk meninggalkan tempat. Kalau kada kita sama-sama kita ulun pimpin. Jadi sampai tuntung 70 hanya kita selesai. Terima kasih, mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kan ampun ya kan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta ya karim. Wa'fu anna ya rahman wa'fu anna rahim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil aqir wa miftah babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ali al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Madad ni'amillah wa ijal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baghna bid-din 'allimna rushda. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.